Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Di video kali ini izinkan Tiara menjelaskan bagaimana cara Tiara menilai dan membandingkan puisi balada gerilya karya W.S. Rendra dengan syair sastra Melayu klasik yaitu Ikan Terubuk. Nah, puisi gerilya karya W.S. Rendra. Makna dari puisi gerilya karya W.S. Rendra adalah seorang laki-laki atau pemuda yang mempunyai salah satu kekasih yang sangat ia cintai dan sangat ia sayangi, namun pemuda tersebut berperang dengan melawan penjajah sehingga pemuda tersebut tak selamat di medan perang. Nah, gerilya yaitu akan saya bacakan yaitu karya W.S. Rendra. Tubuh biru, tetaplah mata biru, lelaki berguling di jalan. Angin tergantung, terkecap pahitnya tembakau, bandungan keluh dan bencana. Tubuh biru, tetaplah mata biru, lelaki berguling di jalan. Dengan tujuan lubang pelor diketuk gerbang langit, dan menyala mentari muda melepas kusumatnya. Gadis berjalan di subuh merah dengan sayur mayur di punggung. Melihatnya pertama, ia beri jeritan manis dan duka daun wortel. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Orang-orang kampung mengenalnya, anak janda berambut ombak. Ditimbang air bergantang-gantang disiram atas tubuhnya. Tubuh biru, tatapan mata biru, lelaki berguling di jalan. Lewat gardu Belanda dengan berani berlindung warna malam. Sendiri masuk kota, ingin ikut mengubur ibunya. Nah, di mana saya akan menilai dari puisi gerilya karya W.S. Rendra, di mana terdapat 9 unsur yang akan saya nilai, 8 unsur yang akan nilai, yaitu tema mayor, tema minor, amanat tersurat, amanat tersirat, pola larik, pola bait, pola rima, diksi. Nah, saya akan bahas satu-satu yaitu tema mayor. Seperti yang kita ketahui, tema mayor merupakan tema yang merupakan pusat pikiran sebuah cerita atau karya sastra. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan tema minor yaitu tema yang dilihat dari sudut pandang yang lain, sehingga sebuah tema mayor terdapat beberapa tema minor. Nah, untuk tema mayor dari puisi gerilya karya W.S. Rendra terdapat 3 tema. Dan tema minor dari puisi gerilya karya W.S. Rendra terdapat 3 minor. Nah, mengenai amanat tersurat, seperti yang kita ketahui, amanat tersurat adalah amanat yang dijelaskan dalam kata-kata sebuah tulisan. Sedangkan amanat tersirat adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat dengan sengaja dan tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah cerita. Namun, pesan ini dapat diketahui pembaca dari alur cerita yang terdapat dalam tulisan tersebut. Nah, untuk dari puisi gerilya karya W.S. Rendra, untuk amanat tersurat terdapat 1 dan amanat tersirat terdapat 1. Selanjutnya terdapat pola larik, pola bait, dan pola rima. Dari pola larik dari puisi gerilya karya W.S. Rendra yaitu terdapat 19 pola larik, dan untuk pola bait yaitu 10 pola bait, dan untuk pola rima terdapat 1 pola rima. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Nah, di mana diksi dari puisi gerilya karya W.S. Rendra adalah 2. Nah, jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan unsur penilaian sebanyak 8 unsur, yaitu jumlah skornya yaitu 41. Nah, itu tadi penilaian yang dapat saya sampaikan mengenai puisi balada yaitu karya W.S. Rendra yang berjudul Gerilya. Selanjutnya kita masuki yaitu syair sastra Melayu klasik, Ikan Terubuk. Syair Ikan Terubuk adalah sebuah kumpulan syair Melayu yang diciptakan abad ke-19
yang lampau melalui media lisan tanpa ada kejelasan siapa penciptanya. Sebagai sastra lisan, syair Ikan Trubuk dijumpai banyak versi yang beredar di masyarakat. Salah satunya yang terdapat dalam buku ini yaitu terdiri dari 285 bait, karya besar yang menjadi masterpiece pada zamannya ini, membentangkan habitatnya kehidupan di dalam air, baik air laut maupun air tawar secara lengkap. Namun boleh jadi gambaran yang terkandung dalam bait-bait syairnya juga menyiratkan konstelasi politik kala itu. Bahkan negeri-negeri pantai di wilayah semenanjung Melayu lebih mempunyai gairah penaklukan terhadap negeri-negeri pedalaman seperti Pagaruyung dan negeri agraris lainnya. Hal yang menarik lagi, syair Ikan Trubuk menjadi sangkakala mantra dalam upacara semah laut di Bangkalis, yaitu sebuah upacara mengundang ikan-ikan terubuk secara supranatural. Melalui medium para batin atau kata upacara, ikan-ikan terubuk dipercaya berasal dari Selat Malaka, diundang ke wilayah perairan Bangkalis agar mau bertelur dan berkembang biak, dan akhirnya ditangkap oleh para nelayan. Ikan Terubuk menceritakan tentang ikan terubuk yang berasal dari Tanjung Tuan dan ikan Melaka yaitu kerajaan air mesin laut telah jatuh cinta ke pandangan pertama dengan Tuan Putri Ikan Puyuh-Puyuh yang berasal dari Tanjung Pandang yaitu kerajaan air tawar. Ikan terubuk yang digelar sebagai Dulis Seripada senantiasa terkenang akan Tuan Putri Ikan Puyuh-Puyuh yang cantik, rupawan dan baik tingkahnya serta sopan santunnya. Namun begitu Tuan Putri Ikan Puyuh-Puyuh menolak hasrat hati ikan terubuk serta menyebabkan ikan terubuk pulang ke Tanjung Tuan membawa hatinya yang lara. Tuan Putri Puyuh-Puyuh yang tidak berminat dengan ikan terubuk lalu dia berdoa kepada Tuhan agar diberi jalan untuk tidak bersama dengan ikan terubuk. Lalu berlakulah peristiwa aneh. Angin ribut beserta kilat dan petir sabung menyambung dan akhirnya sebatang pokoknya pulai tumbuh di tengah kolam Putri Puyuh-Puyuh. Tuan Putri Puyuh-Puyuh sudah melompat ke atas puncak pokok pulau dan hilang lenyap di udara. Berita kehilangan Putri Puyuh-Puyuh di udara bersama dengan bala tentaranya telah disampaikan oleh ikan belida kepada ikan pari. Berita tersebut telah dipanjangkan kepada ikan terubuk yang digelar sebagai duta Seripada. Apabila mendengarnya, dia berasa amat sedih karena beratnya untuk memiliki Tuan Putri Puyuh-Puyuh tidak kesepian. Ikan terubuk dan bala tentara terus pergi mencari di laut luas. Namun segala usahanya sia-sia saja karena Tuan Putri Puyuh-Puyuh sudah tiada. Ikan terubuk akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke tempat asalnya dengan kecewa karena hasratnya untuk memiliki Tuan Putri Puyuh-Puyuh tidak kesampaian. Nah, untuk penilaian terdapat 8 unsur juga. Nah, yaitu tema mayor, tema minor, amanat tersurat, amanat tersirat, pola larik, pola bait, pola rima, diksi. Nah, untuk tema mayor dari cerita Ikan Terubuk ini yaitu 1. Terdapat 1 tema mayor. Untuk tema minor dari cerita Ikan Terubuk ini yaitu 5 tema minor. Untuk amanat tersurat terdapat 2 amanat tersurat. Amanat tersirat dari cerita Ikan Terubuk terdapat 3 amanat tersirat. Pola larik dari cerita Ikan Terubuk ini terdapat 96 pola larik. Mengenai pola bait terdapat 26 pola bait. Mengenai pola rima terdapat 23 pola rima pada cerita Ikan Terubuk. Dan yang terakhir terdapat diksi. Diksi dari cerita Ikan Terubuk terdapat 7 poin. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhannya jumlah skor yaitu 161. Baiklah, perbandingan dari unsur penilaian dari puisi gerilya dan syair Ikan Terubuk yaitu untuk puisi gerilya tema mayornya 3, tema minor dari puisi gerilya 3, amanat tersurat 1, amanat tersirat 1, pola larik 19, pola bait 10, pola rima 1, dan yang terakhir yaitu diksi yaitu sebanyak 2.
dari puisi gerilya. Jadi dapat disimpulkan jumlah skornya yaitu 41 poin. Nah, sedangkan syair Ikan Terubuk dari unsur penilaiannya yaitu untuk tema mayornya 1, tema minornya 5, amanat tersuratnya 2, amanat tersiratnya 3, pola larik 96, pola bait 24, pola rima 23, dan yang terakhir diksi dari syair Ikan Terubuk yaitu terdapat 7. Jadi dapat disimpulkan keseluruhan dari unsur penilaian syair Ikan Terubuk yaitu 161 poin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan terus melihat video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.